Pada video kali ini kita akan membahas tentang panduan umum pembuatan panel buatan tangan. Ketika kita harus membuat panel bodi secara manual, misalnya untuk mobil plastik, mobil custom atau perbaikan ya, prosesnya membutuhkan perencanaan yang rapi, peralatan yang tepat dan ketelitian tinggi. Nah, berikut langkah-langkahnya. Pertama adalah membuat jig atau cetakan. Apa itu jig? Jig adalah cetakan atau rangka acuan yang bentuknya sama persis dengan panel yang akan dibuat. Jig ini akan menjadi patokan selama pembentukan panel supaya hasil akhir tepat bentuknya tetap. Apa bahan dari jig? Jig itu bahannya bisa dari kayu, lebih disarankan karena mudah dibentuk, murah dan bisa dibentuk menjadi lengkung ganda. Kemudian bahan lainnya adalah logam, lebih kuat tapi lebih sulit dibentuk. Kemudian cara menempel panel ke jig. Jika panel harus dipasang pada jig, digunakan paku kecil yang menahannya di tempat. Lubang bekas paku ini nanti bisa ditutup dengan las. Contoh di bengkel. Saat membuat sayap depan mobil klasik ya, kita bisa membuat jig dari kayu lapis yang dibentuk mengikuti sayap asli mobil. Nah, tadi kita sudah membuat jig atau cetakan. Yang kedua, membuat template atau pola dasar. Template datar adalah bentuk potongan awal panel yang akan dibuat, yaitu bisa dibuat dengan metode drafting geometris, menggambar bentuk dengan ukuran yang tepat, kemudian metode coba-coba. Jika bentuknya sulit, potong dan koreksi sampai pas. Bahan pola, kertas kraft atau kertas coklat tebal atau kertas khusus pola panel. Satu bagian atau beberapa bagian. Untuk bentuk sederhana, panel bisa dibuat satu lembar utuh. Untuk bentuk rumit, panel dibagi jadi beberapa bagian lalu dilas. Contohnya ya, kita membuat atap mobil custom, panel dibagi menjadi dua bagian kiri dan kanan karena satu lembar penuh sulit dibentuk sekaligus. Nah, setelah membuat template atau pola dasar, kita memindahkan pola ke lembaran logam. Gunakan aluminium atau baja ringan. Tambahkan ukuran lebih di sekeliling pola, lebih mudah memotong sisa daripada menambah logam, jadi supaya ada sisanya. Lembaran logam yang sudah dipotong disebut blanko. Nah, blanko itu lembaran logam yang sudah dipotong. Kemudian setelah memindahkan pola ke lembaran logam, kita proses pembentukan panel. Bentuk blanko lembaran logam yang sudah dipotong sesuai jig menggunakan metode manual seperti tadi kita sudah jelaskan ya, hollowing, rising, wheeling, planishing. Selalu cek bentuk terhadap jig untuk memastikan keakuratan. Jika ada lengkungan yang bertemu, gunakan template logam kecil dengan kurva yang tepat untuk memeriksa sambungan. Setelah di setiap bagian selesai, coba pasang ke jig dan sesuaikan dengan ketukan palu. Contohnya membentuk spatbor. Setelah dibentuk, spatbor ditempel ke jig dan terlihat bagian belakangnya terlalu keluar. Bagian tersebut dipukul sedikit demi sedikit dengan palu kayu sampai pas. Nah, setelah proses pembentukan panel, kita ada proses penyambungan bagian. Dengan apa? Dengan pengelasan. Pastikan semua bagian pas di jig, gunakan penjepit atau paku untuk menahan posisi, kemudian las titik-titik kecil dengan jarak plus minus 19 mm. Tujuannya agar panel tidak berubah bentuk akibat panas. Setelah setiap titik las didinginkan untuk mencegah melengkung, kemudian lepaskan panel dari jig lalu las seluruh sambungan bertahap sambil dipukul palu dan doli saat las masih panas. Kemudian setelah itu terakhir adalah perataan las dan finishing. Setelah pengelasan selesai, sambungan diratakan dengan amplas gerinda halus. Hasil akhir harus menyatu dengan logam asli, tidak ada sambungan yang terlihat ya. Panel diperiksa lagi di jig, potong di ukuran akhir, bentuk flank, tepi panel yang ditekuk ya. Flank itu tepi panel yang ditekuk, tepi kawat atau tepi aman sesuai kebutuhan. Finishing akhirnya amplas dengan tingkat kekasaran bertahap, semakin kasar dan semakin halus, atau gunakan mesin amplas. Nah, kita ada contoh di industri ya, misalnya di industri Aston Martin ya. Aston Martin itu adalah salah satu pabrikan mobil yang masih mempertahankan teknik handmade dalam pembuatan bodinya. Proses pembuatannya pertama membuat rangka atau chassis.
Menggunakan lembaran baja dan pipa membentuk persegi atau bulat. Ketebalan baja disesuaikan dengan fungsi panel. Pembuatan tahap pertama rangka memakan waktu plus minus 3 minggu. Kemudian pemeriksaan dimensi. Setelah pembuatan rangka, ada pelindungan anti karat. Rangka dibersihkan dengan pelarut, disemprot, dilapisi seaproof, bagian pipa disuntik pelindung berbasis lilin. Setelah pembuatan rangka, perlindungan anti karat, kemudian pembuatan panel bodi. Semua panel Aston terbuat dari aluminium, ringan dan mudah dibentuk. Hingga tahun 1960, semua panel dibuat dalam pabrik. Untuk model dengan bentuk sudut tajam, beberapa panel didatangkan dari luar. Panel sayap dibuat dalam 2 bagian, dilas lalu disamarkan. Nah, setelah pembuatan rangka, pelindungan anti karat, pembuatan panel bodi, kemudian pemasangan panel rangka. Pakainya dengan rivet ya, dilakukan dengan rivet, lapisan isolasi antara 2 logam yang mencegah korosi elektrolistik. Kemudian setelah pemasangan, pengecetan, pemasangan komponen, uji jalan, pengecetan tahap kedua, dan pemeriksaan akhir. Nah, itu adalah semua yang dilakukan di pabrik Aston Martin. Jadi poin penting dari pembahasan ini adalah membuat panel manual butuh kesabaran dan pengecekan berkala. Jig adalah kunci agar bentuk panel konsisten cetakannya ya. Selalu tambahkan ukuran lebih saat memotong logam, jadi harus dilebihkan, jangan kurang, nanti kurang malah ditambah susah. Pendinginan saat pengelasan penting untuk mencegah melengkung. Kemudian pekerjaan handmade membutuhkan keahlian tangan yang terlatih, seperti yang masih dilakukan di produksi mobil mewah Aston Martin itu.